Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pertemuan pagi ini nanti kita akan membahas tentang ini apa namanya eh, backup ya. Sebetulnya nanti ini materinya simple, hanya backup dan restore gitu aja. Tapi ya ini walaupun simple pekerjaan simple, tapi pekerjaan yang sangat vital. Ya, seperti yang tadi saya diskusikan di awal itu ya. Di awal itu tadi bicara tentang masalah keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan itu salah satunya ya kalau misalkan sampai terjadi sesuatu ya paling cepatnya ya kita lakukan restore 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 dari backupnya, dan itu pun sering terjadi. Saya dulu waktu masih nangani apa namanya eh, web sebagai reseller reseller hosting ya. Reseller hosting itu banyak klien yang kadang diserang ya, diserang hacker kayak gitu, diserang web ya. Sebenarnya nyerangnya cuman hanya mengubah tampilan depannya menjadi apa ya, kayaknya pesan kayak gitu dok. Dan itu biasanya kalau dalam satu hosting, satu server, banyak banyak server itu, begitu ini web A ini diserang, ini nanti tinggal nunggu giliran nanti yang web ini nanti pasti akan gantian diserang. Nah itu yang paling cepat paling mudah ya lakukan restore restore backupnya. Nah, itu sangat penting sekali backup. Backup. Tapi yang paling banyak yang diabaikan adalah backup SDM. Backup SDM itu sebenarnya juga sangat penting sekali. Saya mengalami sendiri, kemarin saya dimintai banyak teman, karena teman yang mengerjakan project itu kena COVID, ya sudah, apa istilahnya, tali campurnya ke saya. Pak Tony, ini minta tolong. Ini dulu yang ngerjakan ini temennya Pak Tony, ini minta tolong. Sudah, tapi ya karena itu proyek pembuatan aplikasi ya, saya tidak bisa meneruskan. Saya hanya memaintain aja. Kalau terjadi sesuatu ya sudah saya maintain. Kemarin ganti server ya saya gantikan, saya pindahkan. Cuman untuk pengembangannya sudah tidak bisa lagi, karena bahasa pemrograman satu orang dengan orang lain itu sudah berbeda. Walaupun source code-nya dikasihkan. Nah itu arti pentingnya backup ya, di lapangan. Mungkin nanti dari pengalaman Pak Wahyudi, mungkin pengalaman penggunaan backup dan restore, mungkin nanti bisa, selain apa namanya praktek nanti cara backup restore, dan mungkin pengalaman yang sudah pernah dialami mungkin bisa di-share ke teman-teman. Monggo Pak Wahyudi. Matur nuwun Pak Tony atas waktunya. Jadi apa yang Pak Tony sampaikan tadi memang betul. Ini menjadi vital. Kenapa backup itu menjadi vital? Tak selamanya server kita akan berjalan mulus. Ada kalanya terjadi trouble. Contohnya peristiwa yang kemarin di kebakaran di data center ya. Kalian kan baca beritanya itu kan, sampai kebakaran itu. Nah, kalau sampai kita nggak punya backup, ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Artinya misalkan kalaupun bisa dipulihkan kembali, itu riset dari nol, mulai dari nol lagi. Jadi misalkan kita punya aplikasi katakanlah marketplace ya, kita udah punya database transaksi, database stok produk. Ketika kita tidak pernah backup dan itu terjadi sesuatu di server utamanya dan data semuanya hilang, habis, ya sudah, kita harus bangun lagi dari nol. Karena kita tidak pernah backup. Seperti itu. Sama halnya misalkan kalian
punya data di laptop ya, kalian simpan aja di laptop. Kalau laptopnya hilang ya sudah, data itu ikut hilang. Tidak kalian backup di flash disk. Nah, itu gunanya backup. Nah, saya screen dulu. Nah, di sini karena domainnya adalah SQL Server, jadi untuk sini saya akan bahas di apa ya, alasannya kenapa harus ada tadi seperti yang dijelaskan Pak Tony di depan ya, terutama security. Ketika kita naruh sebuah sistem secara online, atau otomatis sistem kita terhubung ke seluruh dunia ya, artinya bisa dites oleh siapapun ya. Itu alasannya kenapa harus ada. Katakanlah kita punya firewall atau kita punya security yang berlapis-lapis ya, tapi tadi dunia hacker atau dunia untuk security itu selalu berkembang. Katakanlah kita punya firewall yang cukup bagus nih, apakah ini akan bertahan setahun atau ke tahun berikutnya? Itu belum tentu, karena tadi algoritma penyerangan juga berkembang ya. Jadi mau tidak mau kita harus punya cara untuk defensif pasif, yaitu caranya backup ya. Untuk jaga-jaga ini terjadi sesuatu dengan server kita, misalkan server kita diambil orang lain, datanya dihapus semua, atau pakai SQL injection ya, di drop pakai SQL injection, drop database, udah habis semua ya datanya. Nah, yang akan saya contohkan di sini ada dua ya, sesuai dengan yang IDE-nya di SQL Server Studio, yaitu full dan sebagian. Apa sih backup full maupun backup sebagian? Jadi saya akan contohkan di sini. Nah, seperti ini jadi. Misalkan dari jam 7 itu ada penambahan satu data. Ya, kemudian jam 10 itu kita lakukan backup, full backup. Artinya berarti semua data di database kita backup. Kemudian jam 1 siang terjadi penambahan 3 data, yaitu data 1, data 2, data 3, dan data 4. Nah, kemudian di 1 jam berikutnya kita melakukan differential backup. Berarti di sini sistem akan membackup 3 data tambahan. Ya, data 1 tidak dimasukkan. Kenapa? Karena dia kan sudah masuk di full backup. Jadi data 2, data 3, data 4. Jadi differential backup itu acuannya adalah terhadap full backup. Jadi differential backup itu adalah backup yang dilakukan terhadap data yang ditambahkan. Acuannya terhadap full backup. Nah, kemudian di jam 4 sore, katakanlah terjadi tambahan ya, yaitu data 5 dan data 6. Nah, ketika melakukan mekanisme differential backup, maka yang di backup adalah data 2 sampai data 6. Kok data 1 enggak? Karena kan data 1 sudah kita deklarasikan sebagai full backup. Ya, backup poin pertamanya di situ. Jadi kan acuannya ketika differential backup, acuannya adalah full backup. Dan satu lagi, ketika kita melakukan backup, kita tidak bisa langsung differential backup. Harus awalnya adalah full backup dulu sebagai titik awal. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian di jam 8 lah, katakanlah ada penambahan 2 data. Ya. Kemudian di jam 10 kita melakukan full backup. Nah, full backup di sini berarti kita akan membackup dari data 1 sampai data 8. Ya, beda dengan jam 10 pagi dengan 10 malam. Full backup di 10 pagi itu cuma 1 data, di jam 10 malam adalah data 1 sampai data 8. Nah, kemudian di jam 11 malam itu terjadi penambahan 2 data, data 9 dan data 10. Nah, ketika di jam 2 dini hari itu, katakanlah kita melakukan differential backup. Ya, berarti yang di backup itu cuma data tambahan dari acuan yang di jam 10, yaitu data 9 dan data 10. Ya, kenapa sih differential backup itu harus ada?
Jadi, kenapa differential backup itu harus ada? Karena ketika kita melakukan differential backup, data yang disimpan backupan itu ukurannya kecil. Ya, kalau full backup itu kita backup semua. Kalau di jam 10 dan jam 11, katakanlah jam 11 malam ini kita lakukan full backup, ya, berarti kita istilahnya ngopi lagi dari data 1 sampai data 10, padahal kita sudah punya full backup dari data 1 sampai data 8, dan itu akan makan memori. Jadi dengan differential backup, kita akan menghemat memori, hanya backup data yang ditambahkan dari titik poin jam 10, 10 apa ini, 10 siang ya, boleh yang jam 10 siang. Yang di full backup data 1 sampai jam data 8, maaf. Seperti itu. Jadi itulah kenapa ada differential backup. Jadi untuk melakukan penghematan kapasitas memori yang dilakukan ya. Katakanlah kalau data kita sedikit sih nggak masalah ya. Tapi kalau data kita sudah jutaan dan kita selalu melakukan full backup, maka yang terjadi adalah suatu saat storage kita akan penuh. Ya, maka itu disiasati dengan differential backup. Itu bedanya ya. Jadi kapan kita full backup, kapan kita harus differential backup. Ya. Nanti pun backup bisa kita lakukan secara manual maupun secara otomatis terjadwal. Seperti itu. Oke. Nah, di sini akan saya akan contohkan melakukan backup pakai dua metode. Pertama pakai query, yang kedua nanti pakai metode yang ada di sini, di SQL Server Studio-nya. Ya. Jadi ada dua, nanti saya contohkan dulu yang pakai query ya, pakai transaksi SQL. Oke, kita masuk ke database-nya dulu. Kita punya database kemarin ya, store, yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Nah, kita akan bikin misalkan ya, backup, di mana backupnya kita simpan terpisah dari, katakanlah ini server kita ya. Usahakan jangan dibikin satu folder dengan sistem. Kenapa? Karena ketika sistem itu diserang, satu folder itu kena, maka backup kita juga kena. Oleh karena itu harus dipisahkan dengan sistem utama. Ya, itu kegunaannya. Jadi harus dipisah. Kalau disatukan dengan sistem utama, begitu sistem kita kena, maka ya sudah, hilang semua. Oleh karena itu backup itu harus dibuat terpisah dari sistem utama. Kayak contohnya gini analoginya. Kalian punya data di laptop. Ya. Kalian backup data kalian di flash disk. Ketika laptop kalian ada yang nyuri atau hilang, kalian masih punya data di flash disk, misalnya skripsi lah ya, atau tugas akhir. Ketika laptopnya hilang, kalian masih punya ini, masih punya melanjutkan skripsi kalian, ya karena punya backupan. Nah, kejadian banyak ketika mahasiswa misalkan bikin skripsi di laptop, dia tidak membackup, ketika itu terjadi sesuatu, entah itu hard disknya kena bad sector, udah rusak, laptopnya hilang, tidak melakukan backup, maka skripsinya yang ulang dari nol. Seperti itu. Nah, itu kegunaannya backup. Jadi contoh analoginya seperti itu. Ya. Oke, akan saya contohkan backup dari pakai teks. Pilih database-nya. Ya, saya ini. Oke. Kemudian saya akan melakukan backup, dan backup itu saya taruh di directory. Saya sudah menyiapkan folder khusus untuk backup di sini. Saya akan backup ke sini, ya. Nah, karena ini kita belum pernah backup, saya akan melakukan backup full dulu. Jadi, perintahnya, sintaknya adalah backup database, terus nama database-nya di sini store. Oke, kemana kita simpannya? Ke drive atau ke disk. Ini sama dengan ketik ini, mau disimpan di mana?
disimpan di D ini ya. Nah, foldernya tadi kan backup. Terus nama filenya misalkan ya, karena ini full, katakanlah db full backup. Extension adalah BAK. Nama filenya, ekstensi filenya. Jadi ini nanti akan tersimpan di folder ini sini di D backup. Oke. Oke. Nah, di sini akan saya eksekusi. Oke, successful. Nah, itu kita backup database dengan mekanisme full database. Nah, sekarang saya akan tambahkan data ya di departemen. Misalkan di departemen ini ya, kita cek ada berapa data. Misalkan ya, saya cek di database tabel baca data tabel departemen. Oke, select. Oke, kita lihat ada 3 ya. Ini keadaan saat di backup ya. Nah, sekarang kita tambahkan data satu data ya, satu data aja. Misalkan tambah data ke tabel department. Oke, insert into department. Oke, kolomnya apa? Kita lihat di department itu kan ada 2 kolom. Satu kolom ID itu tipenya adalah primary key, ya kan? Dan auto increment dia berarti yang ini tidak usah kita deklarasikan ya, karena dia auto increment. Yang kita deklarasikan adalah departemen. Ini values-nya. Misalkan departemen name-nya finance, HRD, R&D, satunya misalnya adalah warehouse, gudang ya. Seperti ini. Oke. Sekarang kita execute. Oke, nambah. Dan kita baca apakah nambah atau tidak. Oke, kita execute. Oke, nambah ya data keempat. Nah, sekarang berarti kan terjadi penambahan data dari yang tadi full, terus tambahan data adalah 1. Coba kita lakukan backup sebagian atau differential. Sebagian ya, berarti ini backup database namanya store ini kemana to disk ini ya, sama dengan d:2 backup / nah, untuk membedakan yang dengan tadi kan namanya db full ya. Sekarang kita namakan db diferensial ya. Nah, seperti ini .bak. Kemudian di sini ada saya tambahkan with diferensial, artinya backup-nya bersifat sebagian, tidak semuanya. Kalau semuanya kan berarti yang dilakukan 1, 2, 3, 4. Padahal saya hanya ingin ngambil backup data terbaru yang ditambahkan ya terhadap titik acuan tadi yang di backup full. Itu titik acuannya. Oke, saya eksekusi.
Oke, successful. Kita cek ya di sini. Oke, sudah ada. Nah, lihat kan? Bentar, tak lihatkan ukuran ini ya. Sebentar. Ini yang dev 211, yang ini berapa nih? Nah, beda ya. Kalau yang tipe full, ini ukurannya adalah 18 mega. Kalau yang sebagian, ini cuma 2,11 mega. Jadi itu bedanya. Kalau full itu semuanya, kalau dev itu hanya sebagian atau data yang ditambahkan terhadap titik acuan yang backup full yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan coba apa namanya menghapus katakanlah kejadiannya database kita hilang atau terinjek atau error ya. Maka misalkan di sini saya delete ya, saya delete database-nya. Nah, database-nya sudah hilang. Oke. Apa yang harus kita lakukan ketika database kita sudah tidak ada? Ya, database kita sudah tidak ada. Ya, maka yang harus kita lakukan adalah restore. Nah, restore-nya ke file apa? Ke file terhadap file backup. Nah, di sini kita sudah punya dua backup yang full maupun backup yang sebagian. Apakah kita langsung bisa backup ke yang sebagian saja? Tidak bisa, kita harus backup dulu. Maaf, kita restore dulu yang full, baru dilanjutkan dengan yang dev. Seperti itu. Oke, saya akan contohkan. Akan di sini. Misalkan di sini ya, ada pilihan apa namanya? Ini. Kali ini tak tutup dulu. Jadi katakanlah server down, terus kita buka lagi untuk melakukan backup terhadap backupan terhadap database tadi kita. Connect dulu. Nah, ini saya contohkan dulu yang pakai query ya. Nah, kita mau melakukan backup, restore terhadap backupan yang kita punya. Kita punya dua jenis backup yang full dan backup yang sebagian. Oke. Nah, di sini kan kosong nih. Kosong, belum ada. Maka kita akan lakukan di sini. Restore. Oke, restore database. Ini. Database apa namanya? Store. Nah, kalau tadi to disk, ini to disk itu kan berarti keluar. Kalau kita mau ngambil, itu berarti from disk. Ini ya. Nah, kebalikannya tadi, berarti dari D, titik 2, slash, backup, slash. Nah, tadi namanya apa? Kita lihat dulu di sini. Kita backup dulu, restore dulu yang full dulu. Katakanlah db full.bak seperti ini. Nah, kemudian karena nanti kita akan ada tambahan yang diferensial, di sini kita tambah parameter no recovery. Kalau tidak tambah ini,
Jadi ketika kita melakukan restore itu usahakan sistem dalam keadaan ini ya, tidak terkoneksi dengan klien manapun ya, supaya tidak terjadi trouble. Nah, no recovery ini memutus dulu koneksinya semua, biar tidak database itu terpakai. Jadi ini kegunaannya itu untuk itu. Kalau tidak ada ini, kita melakukan restore yang sebagian, maka ada error muncul bahwa database sedang digunakan. Jadi kegunaan ini adalah untuk memutus koneksi. Istilahnya mengoffline-kan dalam tanda petik database kita ya, atau server kita sementara untuk melakukan proses restore ini. Ya. Jadi ini kegunaannya no recovery. Nanti kita online kan lagi di saat restore yang sebagian. Seperti itu. Saya skip. Oke, successful. Nah, selanjutnya kita tambahkan restore. Ini tak copy aja. Restore yang data tambahannya ya. Yang sebagian ya. db dev. Kita cek dulu, barangkali saya tipu nama filenya. db dev. F-nya 2. Ini. Nah, ini mengonlinkan lagi. Menjalin koneksi lagi, open. Oke, successful. Kita akan refresh, coba apakah database kita sudah masuk ya. Nah, kita akan cek departemen itu harusnya ada warehouse ya. Execute. Oke. Kemudian saya akan baca data di tabel departemen. Nah, sama ya, sama ketika data sebelum hilang tadi kita hapus, yaitu ada penambahan satu data namanya warehouse. Nah, ke depan berarti tidak mungkin kita melakukan backup manual. Kita harus melakukan backup otomatis. Nah, di sini saya pakai metode, di sini ada SQL Server Agent. Jadi ibaratnya saya melakukan query secara otomatis. Jadi di sini ketika saya buka, sini ada job, ini ya, job, di mana saya klik kanan, saya bikin new job. Oke. Misalkan full backup. Ini. Oke, nanti ini kasih keterangan apa, bebas. Kemudian step-nya, saya bikin new. Kemudian database-nya adalah store. Nah, komennya itu yang query tadi. Yang kita backup database store to disk sama dengan ketik ini backup seperti ini test db full BAK. Nah, seperti ini. Jadi query-nya kita masukkan ke sini karena ini untuk yang apa namanya? Untuk yang komen ya. Jadi kan tadi kan query-nya seperti ini. Backup database, nama database-nya, terus kemana, ke drive ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah diklik OK, kita ke schedule nih. Nah, disinilah kita bisa melakukan nih mau backup mingguan, ya.
Di sini ada tipenya recurring. Recurring itu berulang, ya. Atau banyak pilihan di sini. Ya, one time atau ketika CPU-nya idle. Idle itu berarti kan ketika standby. Jadi ketika kayak teman-teman buka PC terus dibiarkan dia ke metode idle sleep seperti itu. Recurring. Nah, saya pilih yang recurring berulang. Nah, nanti di sini mau backup apa? Misalkan saya harian, ya harian misal setiap hari berapa hari sekali, misalnya sehari sekali di jam berapa, seperti itu. Terus dimulai dari tanggal berapa? Ini kan tanggal 19 Juni ya, misal hari ini 19 Juni. Terus apakah pakai interval? Misalnya tidak, berarti lakukan terus menerus. Gitu. Nah, kalau sudah oke, sudah kita set di sini semua sesuai yang kita inginkan, tinggal klik oke. Sudah, klik oke. Nah, seperti itu. Seperti itu backup dengan terjadwal. Ya, baik mau teman-teman backup pakai yang full maupun pakai yang sebagian. Oke. Nah, selain pakai yang teks ini, kita bisa juga misalkan backup pakai di sini misalkan ya, ini Pak saya pakai yang di sini kan ada kayak kemarin ya, kita pakai teks. Di sini ada pilihan backup. Begitu juga ada pilihan restore. Jadi ada banyak cara ya yang teman-teman bisa pilih. Nah, di sini nanti bisa diberi pilihan full apa sebagian atau hanya backup transaksi lognya yang terjadi di database. Jadi kita hanya nangkep lognya saja. Seperti itu. Ya. Seperti itu sih yang bisa kami share ke rekan-rekan mahasiswa, ke teman-teman semua. Jadi ini simple tapi sangat vital. Jadi seperti halnya misalkan saya pernah implement, kalau saya data di aplikasi kasir Android untuk toko aksesoris handphone. Jadi suatu ketika database-nya kacau. Nah, di sistem itu sudah saya buat backup otomatis ke transaksi terakhir. Nah, ketika sistemnya kacau, misalkan kena virus atau apapun atau terdelete, dan saya restore aja ke transaksi yang terakhir seperti itu. Jadi ngetresnya nanti dari situ, tidak ngetres dari awal lagi. Seperti itu sih. Jadi kegunaannya memang simple, tapi impact-nya sangat besar. Seperti itu. Ya kayak contohnya kayak skripsi tadi ya. Kalian naruh di laptopnya hilang sudah. Ya, atau kita sudah naruh di laptop, kita sudah backup di flash disk, dua-duanya hilang. Nah, harus kita simpan di cloud. Ya, cloud ya. Itu kegunaannya kita pakai cloud. Nggak usah mikirin itu hilang di mana. Dia tetap di atas awan. Tapi kalau server atas awannya kena juga ya hilang juga. Seperti itu. Seperti itu Pak Tony yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada dari rekan-rekan yang mau ditanyakan. Oke, Pak, masih. Go, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada penasaran. Nah, kalau misalnya gambar, Pak, gambar itu bisa enggak di backup? Gambar bisa di backup Pak, tapi kan nanti ketika masuk Tapi ke masuknya ini, di database itu ya, gambar yang masuk ya dalam Mas, database. kalau kalau masuk ke database itu kan nanti dia tipenya kan binary Pak, BNOB namanya Pak. Blob, blob. Blob. Binary Oke. Let Object. Jadi gambar itu nanti sama sistem dibikin binary 1010 itulah. Nah, terus baru disimpan, tidak dalam bentuk JPG gitu, enggak. Gitu. Baru nanti setelah itu ketika nanti teman-teman mau merubah dari gambar dari database yang dalam blob itu dirubah, itu nanti ada algoritmanya lagi Pak untuk merubah dari blob menjadi JPG lagi atau PNG. Gitu. Tapi kalau gambar biasa yang teman-teman simpan di cloud ya bisa. Gitu. Gitu sih.
Karena kalau teman-teman nyimpan di SQL, itu tidak ada tipe data JPG, Pak. Ya, Tidak ada tipe data image. cuman kadang saya pernah nemuin kayak gitu, nyimpennya data itu di dalam itu hanya berupa link, link direktorinya. Nah, Hmm, di hmm, filenya itu di luar. Nah, hmm, itu tuh yang kadang agak apa, repotan. Jadi kalau pas restore ya naruhnya harus sama persis dengan betul. yang di dalam database-nya. Ya, kalau itu Pak, kalau berupa link, konsekuensinya adalah nanti ketika misalnya ngeload gambarnya adalah harus melakukan koneksi. Karena kan data itu tidak ready di database. Jadi harus tarik dulu, baru bisa di-display. Tapi ketika data itu katakanlah berupa blok itu teman-teman simpan di database, kan tinggal konversi aja. Itu terjadi di sistem kita. Itu tidak ketergantungan dari luar maksud saya. Tapi secara prosesnya cepat mana, Pak? Kalau prosesnya secara cepatnya cepat pakai tersimpan di kita atau Pak? Oh, cepat di internal ya, di dalam Iya, database-nya. betul. Soalnya misalkan kita simpan di luar, Pak. Misalnya dia ada update nih, Pak. Ya, Dia ada update. Nah, kita nggak ngupdate. Nah, itu juga bisa menyebabkan crash. Gitu. Itu bisa terjadi. Jadi ya, pinter-pinternya rekan-rekan nanti menyimpan sebuah data ke dalam database. Dan jangan sampai salah. Misalkan teman-teman bikin kolom, tipe datanya boolean. Nah, teman-teman masukkan string. Nah, itu mesti akan nolak. Sama juga, ini saya temui beberapa apa. Kemarin ada tempatkan. Dia bikin database, setelah dicek, passwordnya itu belum masih plain text, belum di encrypt, asal injek aja Pak. Iya masuk, emang masuk ke misalkan insert into login misalkan, atau insert into ya, user, passwordnya apa, username apa. Nah itu kan harusnya kalau teman-teman injek manual itu kan tidak dienkripsi Pak. Tapi kalau lewat sistem kan nanti dia dienkripsi dulu. Jadi oleh sistem nanti pakai algoritma apa baru masuk. Jadi ketika misalnya teman-teman ekspor dalam bentuk tabel itu bentuknya dalam bentuk enkripsi ya. Passwordnya juga tidak dalam bentuk plain text. Seperti itu. Jadi lebih secure. Walaupun bisa ditembus Pak. Walaupun bisa di apa namanya? Di decoding lagi. ya. Gitu. Cuman kan harus tahu polanya Iya awal. betul polanya. Karena itu sebetulnya cuma hanya itu sih, permainan apa namanya, ya kayak itu sebenarnya apa ya, enskripsi itu kayak kalau zaman dulu tuh pramuka gitu. Ya, Ya, betul. Simapur, Morse itu kan sebetulnya juga Hmm, itu. Kemudian apa, Morse yang hmm, masih hmm. dipakai sampai sekarang kan ya Morse itu. Iya. Yang Morse udah umum, udah bisa Hmm. di apa, dipelajari. Kayak apa, Dagadu itu juga sebetulnya ya enskripsi itu. Iya. Iya. Tulisan Dagadu itu juga enskripsi menggunakan bahasa Jawa, Wonocoroko itu. Teman-teman kalau mau mengartikan Dagadu itu artinya apa itu kan bisa didekrip menggunakan Wonocoroko 2, Hmm, 2 plus N plus 2. Nah, hmm. hurufnya Ya nanti ditambah 2 ke bawah. intinya ketemu polanya Ya. sih Pak. Kayak virus yang lagi ngetren sekarang kan apa itu namanya Pak? Virus apa? Lupa saya. Yang kita harus bayar untuk Oh dekripsi ya loh tuh, Pak. nganu, apa ransomware itu. Ya, Ransomware. Itu ya karena ransomware. belum ketemu Tapi polanya. Tapi kalau ada beberapa itu yang sudah ketemu. kalau itu kelihatannya tidak mungkin, Pak. Karena dia enskripsi mungkin kalau dia enskripsi 32 bit pun kalau bisa menemukan polanya untuk membobol pun juga makan waktu bertahun-tahun. Nah iya, polanya belum ketemu. Itu. Yang tahu kan sih membuatnya Pak. Ya, itu. Heeh.
dan itu antara satu korban dengan korban yang lain itu beda-beda Oh, apa jenis inskripsinya. iya kan. Oleh karena itu kan susah Pak untuk Ya, diurai. Masih susah untuk diurai. tapi pernah saya mencoba itu katanya ada artikel kalau inskripsi itu dia bisa lepas kalau datanya itu masuk ke dalam format 32 bit. Jadi Oh, jadi bukan NTFS tapi masuk ke format tiga dua. FAT32 ya. Itu Oh, inskripsi akan hilang. Nah, apakah benar atau enggak saya belum pernah nyoba, tapi saya pernah nyoba yang saya data saya inskripsi biasa itu saya pengen pindah ke 32 itu ya dua hilang, bit. Hmm. jadi tidak terinskripsi lagi. Stop Oh, gitu. Nah, apakah kalau yang ransomware itu apakah bisa seperti itu? Tapi kelihatannya kalau ransomware enggak, karena extensionnya dia dirubah. Jadi dia akhiran extension 3 digit nambah lagi kalau tidak salah 4 digit titik berapa 4 digit. Jadi dia membentuk extension baru lagi. Tapi dibuka masih bisa yang hmm. yang yang, yang belum terkena komputer itu. Saya pernah itu temukan itu di sekolahan pasien itu data raport Lah sekolahan. itu Pak, nggak punya backup sudah. Ya, terus teman dosen juga pernah ada yang kena, ada Oh, dua dosen yang kena itu kena ya sudah. Jadi intinya ya itu backup. Kalau tidak ada backup ya sudah. Tapi saya pernah Pak, gara-gara backup data saya juga malah hilang. Jadi oh, di Windows itu ada namanya inskripsi, hmm. inskripsi. Nah, dia jadi pernah laptop saya, data saya inskripsi hanya folder itu. Hmm. Setiap kali saya mau membagikan data itu di situ nanti ada gambar gemboknya. Nah, Hmm. setiap kali saya bagikan, saya harus bagikan juga kuncinya untuk diinstal Hmm. di tempat mereka. Tapi pada waktu itu saya eh, ganti komputer. Nah, oh, bukan ganti komputer, Windows-nya trouble. Ganti ya. Saya install Oh, ulang. Begitu saya install ulang, datanya tidak bisa saya buka semua. Nah, lebih parahnya, file inskripsi itu ikut terinskripsi. Sehingga file yang karena itu masuknya karena otomatis. Jadi begitu iya folder iya. itu Iya. langsung otomatis terinskripsi. Jadi kalau Hmm. begitu file saya membackupnya kan itu dia namanya kan titik i gitu ya. Hmm. Apa? Nah itu ikut transkripsi. Jadi begitu begitu saya mau buka ya sudah tidak bisa. Sudah datanya terbekukan di situ semua. Tidak akan bisa. Jadi Ya. ganti sistem operasi atau install ulang itu kita harus menginstal inskripsi. Nah, Berarti itu jadi ngunci ininya berarti Pak, ngunci ID OS-nya berarti. iya kunci di itunya. Jadi kalau misalkan ini ya coba ini ya saya share saya share. Nah, ini misalkan ini udah kelihatan nih. Nah, Hmm. sebetulnya Hmm. cuman Hmm. main di ini aja sini. Nah, ini di sini udah ini saya inskripsi. Nah, udah. Hmm. Nah, nah ini kalau sudah saya inskripsi seperti Hah? ini inskripsi ini. Nah, nah, di sini ini simbolnya sudah berubah menjadi eh, belum properties inskripsi. Ya, ini sudah Kunci ya. Ada tapi simbol kok tidak ada kuncinya tadi. gambarnya gembok ya. Ada tadi Pak, di yang di tadi. Tidak di sini yang biasanya Oh, di ada. sininya enggak. Iya. Kalau di properti tadi kelihatan Pak. Properties ya kelihatan. Tadi kelihatan. Nah, ini. Nah, itu. Nah, ini. Nah, ada kalau kayak gini. Nah, ini kita harus membagikan kuncinya. Jadi saya harus membagikan itu kuncinya
yang apa ya? Services, services kalau tidak salah. Bukan ya, bukan services. Nah itu nanti saya harus membagikan ini. Di sini tuh saya sudah. Jadi kalau tiap orang itu harus punya. Nah ini saya buat ini. Nah key-nya ini. Nah, Hmm. key-nya ini waktu itu bukan ikut transkripsi karena key-nya ini pada saat kita jalankan Hmm. jalankan ini dia ada passwordnya yang lupa. Oh. Jadi kuncinya itu untuk menjaga kuncinya itu jadi ibaratnya amplop amplop sama apa dus ya paket Ya. data itu paketnya dimasukkan ke dalam dusnya Terus. dikunci digembok kemudian Hmm. gembok kuncinya itu dimasukkan kotak lagi kemudian kotaknya itu dikunci lagi tapi kuncinya Ya. model kunci password pin nah Ya. untuk Ya. buka Ya. kotaknya lah itu nah untuk Ah. menjalankan kuncinya ini buka kuncinya ini ada passwordnya ini nah ini nyoba-nyoba passwordnya ini Hmm. tidak bisa nah, jadi ya sudah datanya terbekukan gitu selamanya jadi ini key pun juga aman sebetulnya jadi key-nya itu Iya betul. tersebar kemana pun dia aman karena dia di sini apa namanya ada pengamannya ini passwordnya dan pada saat Ya. kita buat ini sertifikat key-nya Hmm. ini akan selalu diminta apa namanya diminta suruh membuat passwordnya Oh, berarti tiap file beda-beda ya, Pak? Bisa tiap beda-beda ya? komputer ya, Oh, tiap komputer. ya tiap tiap komputer bahkan kita bisa membuat baru lagi sebetulnya jadi ini misalkan ini kan saya buat dulu tahun 2019 terus saya perbarui lagi Hmm. tahun 2022 2019 itu sudah tidak berlaku ini Oh, lagi berarti berlaku ada masa berlaku nih kayak tadi. ya uh, apa namanya kita bisa membuat sendiri Oh, nah lifetime-nya ya? nah ini misalkan itu tadi tapi kalau yang sudah dibagikan ya sudah Pak jadi ibaratnya Oh. gini kalau misalkan saya membagikan file ke si A menggunakan Hmm. kunci A Hmm. kemudian saya bikin lagi generate lagi saya ngirim file lagi ke si B si B itu buka pakai kuncinya si A sudah tidak bisa lagi Oh, nah ini berarti kan berdasarkan hasil generate ya? nah ini buatnya kan di sini Pak nah Hmm. ini inputan jadi inskripsi yang pernah saya masukkan ini yang dulu tahun 2018 jadi ini karena komputer saya dulu pernah tak install berkali-kali saya harus menginstal key-nya. Jadi ini key yang saya buat Hmm. tahun 2018 tak masukkan sini untuk bisa membaca data saya yang tahun 2018. Terus tahun 2020 ini yang terakhir yang 2022 tadi. Hmm. Nah di sini ada masa expired-nya ini. Jadi misalnya key-nya itu Oh, ada masa expired-nya. iya. Jadi kalau kita mau bentuk lagi ya ini import. Nanti kalau export ya kalau jadi ya aman memang cuman ya itu kita harus eh, waspada untuk ininya gitu jangan sampai kita harus tetap nyimpan ini jadi kalau misalnya seperti ini udah data tapi ini tidak semua data ini saya inskripsi Pak paling ya data-data tertentu aja ya karena kejadian itu menjadi apa namanya ya sebetulnya aman ya. Terus kita jadi kerepotan juga karena waktu itu saya pernah membagikan file ke mahasiswa Iya, iya. bilang Pak tidak bisa dibuka nah jadi ya jadinya ya menjadi apa namanya malah repot sendiri kadang gitu ya ya karena itu lagi
antara keamanan dan kenyamanan itu berbanding terbalik. Gitu. Iya, Jadi rumusnya itu antara iya, memang, kalau memang kita betul, Pak. kalau kita pengen aman ya tidak nyaman, tapi kalau kita pengen nyaman ya aman gitu ya. Nah, itu. Jadi antara kenyamanan dan keamanan gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi tambahan ya pengalaman mungkin mahasiswa ada yang Pak, saya punya data di flash disk. Nah, yang masih belum bisa eh, memecahkan itu kalau SSD rusak itu, Pak. Nah, itu kalau SSD rusak sudah apa namanya? Ya sudah kelihatannya pasrah itu kalau SSD rusak. Iya, makanya kan eh, teman-teman masa mungkin belajar juga namanya version version control system VCS untuk kalau teman-teman bikin aplikasi itu, kalau teman-teman pernah dengar GitHub, terus GitLab, Atlassian, itu adalah salah satu cara teknik backup project kita ke cloud. Hmm. Ya, jadi kalau misalkan katakanlah terburuknya nih SSD rusak, kita masih punya backup-nya. Jadi meneruskan dari sana, gitu. Juga dengan adanya VCS itu kita bisa melakukan satu project dikerjakan beberapa orang, royokan lah istilahnya kalau di dunia teknisi. Gitu. Jadi itu kalau teman-teman mau nyoba itu mungkin itu sekedar sharing dari saya karena memang kenyataannya banyak apalagi misal gini, misalkan teman-teman mengajukan skripsi nih, ada revisi, terus di apa di flash disknya kan biasanya revisi 1, nanti ada lagi revisi 2, nanti ada lagi revisi 3, terus revisi 3 final, ternyata masih revisi lagi, revisi 3 final, revisi lagi, biasanya kan gitu di renamnya. Nah, dengannya VCS itu historinya itu terekam dengan jelas dengan version control system itu. Gunanya VCS itu seperti itu. Nah, selain untuk backup, kita bisa juga controlling, kita bisa juga melakukan untuk kolaborasi. Seperti itu sih. Oke. Tapi nganu Pak, intinya tidak pelit materi dengan teman itu juga backup juga. Ya, Jadi kalau betul, misalnya Pak. kita punya artikel, punya apa, ngopi ya udah kopikan aja. Nah, jadi Tapi malah yang banyak kan, Pak. Yang banyak itu kolektor tutorial, Pak. ya saya pernah Pak kemarin tuh Hmm. harddisk 2 tera itu isinya Hmm. master-master semua Pak. Jadi download Hmm. master Linux, Windows, terus termasuk apa namanya, pokoknya tool-tools macam-macam kayak gitu. Hmm. Nah, tapi setiap kali saya ada project di perusahaan atau di mana masang Hmm. server, itu tool itu semua saya kopikan di sana semua. Ya, jadi saya Hmm. kopikan di sana semua kan harddisknya gede-gede gitu. Saya saya alasannya Pak ini tak kasih ini Pak. Jadi nanti kalau butuh apa-apa ini bisa tinggal nyari di sini ya. Saya alasannya gitu. Ah. Dan itu mungkin ya hampir sekitar 1,8 tera gitu masternya itu. Windows itu lengkap Pak, mulai dari Windows 3.1.1 Hmm. sampai Windows yang terakhir Windows apa 10 kalau itu sampai Windows 10 itu ada. Terus Windows NT juga ada, Novel ya ada, lengkap. Nah, pada suatu saat kemarin itu harddisk saya itu rusak. Ya Hmm. sudah, saya tinggal datangi salah satu itu Dan tinggal saya copy lagi aja. Udah dapat semua jadinya. Ya. Nah itu untungnya kayak iya, gitu. Jadi iya, kita bisa backupnya nunut kalau misalnya kita kerjakan di mana iya, atau nunut ke betul. di servernya kampus ya gitu bisa juga. Hmm. Sebenarnya kalau di servernya kampus dibatasi biasanya apa kapasitasnya batasi satu orang Hmm. berapa. Gitu. Oke. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah ini ada yang tanya ada apa? Oh belum ada.
Belum ada Pak, Belum Janeta ada. ini. Ya sudah, kalau belum ada, mungkin ini pertemuan terakhir ya dengan Pak Wahyudi. Jadi mungkin saya secara pribadi mungkin dan mewakili teman-teman mahasiswa, mungkin dari kampus juga, mungkin ada persiapan ataupun mungkin dari kegiatan selama praktisi mengajar ini mungkin ada salah-salahnya, mohon maaf. Dan mungkin nanti untuk semester-semester kedepannya nanti kalau ada lagi nanti bisa bisa kita ajak kolaborasi lagi Pak. Mungkin Iya. materi-materi yang lain. Mungkin kalau keamanan jaringan gitu, apa keamanan gitu Pak, bisa juga. Kalau saya tidak spesialis di situ Pak, Oh, enggak tidak ya. di security. Kalau yang Cuman di situ itu Om Ainul itu loh Pak, dia kan pakarnya Linux. siapa? Ainul, Om Ainul Oh, ini. Ainul. Itu pakarnya Pak. Ainul Hakim itu ya. Oke. Iya, dia Tapi malah salah dia satu. malah seringnya kan ya ngisi apa? Marketing Betul, sekarang jualan lagi negone itu, Pak. Dia kan punya salah satu toko kuliner Stay With Me, dia juga yang eh, dirikan Lapak Pratha dia gitu. dia dulu kan pernah ngisi di tempat saya itu, dia malah ngisi itu ya, kaos apa ya, oblong, Iya, kaos EDW itu kan kaos salah satu CDW, perusahaannya dia. ya itu Perusahaannya dia, Pak. dia waktu Perusahaannya itu kan, macam-macam. anu itu, ya itu rumahnya dekat tempat saya tuh, daerah itu apa, Bukit itu ya, belum Bukit Ya, Kencana, ah, pernah ke sana betul. saya ke rumahnya. Ya. Dia Oh kan dia salah malah satu ini, Pak. dia malah anu ya, pakar keamanan jaringan ya, Iya, Linux kan. Kalau Linux ya, kan mesti dia salah satu pengembangnya ini, Pak. Pengembangnya Linux Blancon. Dia Blangkon. salah satu, Oh Om Ainul itu. Gitu. dulu dulu apa ya, sing sebelum Blangkon itu apa ya, Apa, Pak? eh apa ya, setiap kali anu dia suruh ngisi itu loh, apa ya, Bukalapak itu ya, Kurang Bukalapak tahu deh. saya, Pak. Nah, Bukalapak saya. Iya, Bukalapak. Setiap kali ada anu dia selalu ngisi itu Bukalapak Mm-mm. gitu. Kalau kayak chatbot itu Om Luri, Pak saya Luri ya pakai itu udah, pakai Pascal. eh, chatbot itu berarti AI ya nanti masuknya. Ya, Ya, AI-nya AI. pakai, tapi AI-nya dia pakai modul ini, Pak. Pakai modul apa namanya? Spesialisnya dia kan di Pascal, Pak. Hmm. Tapi Pascalnya bisa kemana-mana, Pak dia. Oh. Sekarang dia sudah di dia jadi project leader nih, Pak, istilahnya. Hmm. Untuk Jakarta pengalaman ya. jam terbang Jakarta, betul. Ya. Ya kemarin sempat sih, eh kita ngisi di mana ya itu dulu ya. Saya pernah di acara, tapi dia ngisi itu, ngisi punyanya Cari Bud itu, dia mendemokan Iya, Cari Bud. Nah, Sarikbut kan bikinannya dia, ya, Pak. ya. Heeh. Dia kan istrinya di Semarang, Pak. Jadi dia sering pulang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Anaknya juga SMA di sini. Oh, ya. Mhm. Ya paling Kalau itu sih. yang Eh, ya, kalau yang teknik programming aneh-aneh itu Pak Habibie. Pak Itu rumahnya Bibi. deket saya, Pak. Yang kemarin saya senggol di grup itu dia punya perusahaan juga. Tapi cara ngodingnya dia itu di luar standar, Pak. Hmm, Tapi menarik, bagi saya menarik. Tekniknya itu teknik baru itu loh, Pak. ya, Oke. Barangkali nanti ya. bisa ditarik. Karena saya tuh anu Pak, ngajarnya kan ke fokus ke jaringan, jadi Ya. jaringan terus database. Jadi kalau yang kayak web programming itu, jadi Hmm. kadang kalau mau nyarankan temen ke untuk yang ini untuk masuk ke praktisi mengajar, kadang ya mereka sudah punya channel sendiri ya wis. Hmm. Akhirnya ya sudah lah, mereka yang nyari sendiri biasanya pada nyari. Ini nanti kan yang berikutnya sudah buka lagi nih yang apa, praktisi Hmm. gelombang 3.
Cuman ya belum, cuma sudah woro-woro sudah disiapin. Kalau IT terapan ada nggak sih Pak mata kuliah Pak? Itu lebih menarik IT terapan deh Pak. Ada Apa? nggak sih Pak IT? IT terapan? Kalau tempat saya enggak ada ya, Pak. Nggak ada ya? IT terapan itu gimana, Pak? Ya misalkan kan, misalnya saya ini Pak, kemarin kan saya Ya. bikin riset, bikin machine learning ya, machine learning sederhana lah Pak, untuk deteksi preeklamsia sama kesehatan mental ibu hamil lah. Hmm. Jadi Google Colab lah Pak ya, Google Colab selama ini kan yang orang-orang tahu itu dia tidak bisa injek data dari luar. Ya. Nah, ternyata ada pihak ketiga, dia menyediakan form free, bisa Ya. kita gabungkan ke Google Colab Pak. Jadi misal kayak Google Form lah, Hmm. kita sudah punya dataset, sudah kita training, kita sudah pilih algoritma yang akuratnya katakan 80%. Nah, kita sudah sediain form nih, katakanlah preeklamsia ya Pak. Ya. Preeklamsia atau kesehatan mental ibu hamil. Ketika ada satu data masuk, misi, nanti akan langsung keluar prediksinya Pak. Oh, berarti kayak kecerdasan buatan itu ya? Kecerdasan buatan. Yang Tapi dengan resource yang terjangkau Pak, bahkan tidak menggunakan uang oh, sama sekali. ya Tapi ada juga sih. kelemahannya Pak, itu bisa on 90 menit. Oh, Nah, kalau maksudnya 90 menit servernya waktunya. Pak. Jadi yang menghubungkan antara interface Google Colab dengan interface-nya pihak ketiga ini Hah? hanya dikasih waktu 90 menit. Oh, Nah, setelah kalau itu nanti lepas, setelah putus, itu ya di play lagi Pak, bisa di run lagi, biar delete on lagi. lagi. Ah, di run lagi Pak, Google Colab-nya baru Oh, dia mau. Nah, itu cocok untuk karena gini Pak, di lapangan itu kayak kader-kader posyandu, kader-kader di puskesmas. Mereka tidak punya instrumen, Pak. ya. Instrumen yang pembandingnya adalah data real, Pak. Katakanlah kita punya data set 100.000 atau 1 juta data. Mereka tidak punya. Ya. Hmm. Nah, kalau itu kan, kemarin kan saya udah ngomong sama si bidannya itu kalau bisa diterapkan. Karena membantu sekali teman-teman yang posyandu di lapangan untuk deteksi, terutama kesehatan mental, Pak. Nah, kalau yang ini, saya bimbing anak SMA 4 untuk maju opsi, Pak. Hmm. Ibaratnya karya ilmiah yang maju ke nasional, itu deteksi dini kesehatan mental remaja, Pak. Jadi pakai AI, ya kayak tadi, persis lah. Hmm. Nah, tapi nanti datanya apa? Datanya diambil dari sekolah itu, katakanlah 5 tahun terakhir lah, Pak. Diambil datanya, nah, semakin banyak data kan akan semakin akurat. Ya. Nah, maksud saya itu, Pak, yang terapan itu seperti itu, Pak. Oh, Ah, biasanya Google Colab itu saya dulu pernah dapat itu di training ini apa namanya? machine learning, Pak. Ya, machine learning di Iya, dari Kominfo itu. iya betul, DTS. Ya, ya. Gigi apa namanya ya lah, lupa saya. Nah, maksud saya gini, Pak. Di kita kan banyak penyakit nih Pak, masalah penyakit jantung, penyakit gula. Nah, itu kan datasetnya sebenarnya sudah ada Pak, penyedia dataset. Nah, Hmm. tinggal kita download, terus variabel-variabel apa yang mau kita ambil untuk Hmm. diujikan, untuk diisi. Nah, karena machine learning itu kan servernya sebenarnya mahal Pak, ketika datanya Ya. semakin banyak. Heeh. Nah, makanya kita pakai Google Colab aja ya, tapi keterbatasannya itu hanya 90 menit. 90 Tapi enggak menit. masalah lah Pak ya. Kalau hanya Ya, misalkan ngetes, kita ngumpulin orang ya sini, kita on-kan dulu servernya gitu kan Pak. Tapi kan murah ya, meriah dan ya. akurat. Paling untuk data-data yang dikit ya, mungkin kalau untuk prosesnya tidak makan waktu lebih dari 90 menit gitu. Ya, Nah, betul. Kayak misalnya ngetes ngetes misalnya apakah kita punya risiko penyakit jantung, apakah kita punya risiko penyakit gula darah dan lain sebagainya hmm. kan. Sebenarnya kalau itu bisa diimplementasi sampai ke grassroots kan membantu, Pak. Jadi, oh ternyata aku punya resiko jantung, kok bisa tahu ya? Karena data penelitiannya seperti ini gitu loh, Pak. Jadi ilmiah lah, Pak, yang Hmm. kita lakukan. Itu kelihatannya mungkin nganu. Kalau dulu di tempat kita itu ada namanya mungkin mata kuliah project gitu. Nah, itu Pak. Nah, itu ada tuh. Itu namanya mata kuliah project. Tapi itu mata kuliah project itu berlanjut.
lanjutan dari kalau tidak salah mata kuliah misalkan web atau dulu itu ada pemrograman. Jadi ada pemrograman visual, terus nanti ada project pemrograman. Jadi yang ketiga, visual 1, visual 2, terus project. Nah, jadi coba di kelihatannya ada itu Pak, nek di tempat kita. Jadi kalau misalkan di coba ya tak Ya, ambil. mahasiswa biar mahasiswa mendorong mahasiswa untuk terjun ke masyarakat apa? Pertama, mahasiswa dapat ilmu, yang kedua adalah branding kampus naik gitu loh, Pak. Karena Ya, implementasi langsung nah, gitu. ini dulu tuh Ya nyambungnya ke machine learning sih, Pak. Kalau mata kuliah machine learning ada, Pak? kalau machine learning ada Pak. Oh, Machine learning ada. Itu masuknya berarti nganu apa? Eh, apa ya? Ya mungkin AI itu ya. Nanti iya, kecerdasan buatan. di, apa namanya? Tidak di kali ini. Jadi itu ada di nganu kalau jenengan itu tadi berarti di mata kuliah itu tadi. Iya, terapan, Pak. Namanya terapan ya. Iya. Kalau di kuliah saya dulu kan fisika ada namanya fisika terapan. Oh Jadi ini Pak, Pak ya. Saya sharing. Nah ini Pak, mungkin ini kalau ini project mobile, project web. Nah ini namanya mungkin ini mungkin. ya. Tapi Cuman itu kan kan e-commerce, Pak. cuman kan kita enggak, Larinya kan. saya enggak, saya biasanya kalau saya ngurusnya yang ini Pak. Nah ini sampai ke sini. Oh, Nah sampai ke sini nih saya ngurus ini. Jadi mulai dari demokrasi, data komunikasi, jaringan komputer 1 2 ini. Kalau yang ini nanti uh, database pun saya juga kadang cuman di ini. hmm. Kalau yang ini mata kuliah ini tuh masuknya di pemrograman aplikasi. Nah Kecerdasan ini di buatan itu sini. loh, Pak. Jadi masuknya di Ah, sini ah, database. visual. Ya, Outputnya kecerdasan buatan. cuman ini kan alur alur alurnya maksudnya Nggih. itu seperti ini. Nah kalau yang dimaksud dengan project itu berarti ya mungkin ya tadi itu apa namanya eh, project yang keamanan cloud. Nah, ini AI yang di sini tadi Nggih, yang tadi kita buatan nggih. dimasukin di aplikasi visual terus nanti di semester dapatnya itu. Semester genap berarti ya, Pak. Ya, gitu. Tapi ini sekarang masih ditata lagi nih masih. Ini ada jarkom 1 2 ini kita ringkas jadi satu nanti ada pengganti apa. Hmm. Karena sekarang itu perkembangan
dulu Jarkom 1 itu dia bicara apa ya, Linux atau apa, Jarkom 2 yang Windows Hmm. itu atau. Nah, tapi Hmm. itu kok kelihatannya kok terlalu lama itu. Padahal sekarang sudah aplikasinya, terus ini yang visual ini juga. Gabung Visual ya. kan sekarang sudah tidak ada, sekarang larinya ke mobile semua. Oh, Dulu iya. visual itu kan desktop, aplikasi desktop itu Pak. Coding Oh, pakai VB atau .NET atau apa. Nah, sekarang kan arahannya ini arahnya kan ke mobile semua aplikasi hmm. buat ke mobile. Terus ini data server, nah, data warehouse, nah ini juga. Yang data warehouse sebenarnya malah bisa juga nih. Nah, sebenarnya kan spesialisasiku tadi, Pak. Kalau spesialisasiku kan di JavaScript, terus di apa Kotlin sama Java di mobile. Jadi malah ini ya mobile ini ya. Ya, Ini saya tidak ada. Oke, mohon gitu Pak. Terima kasih deh. teman-teman mahasiswa. Jadi diskusi terakhir. Mungkin nanti saat kita undang ke kampus untuk bedah kurikulum, sebaiknya seperti apa, eh, di industri itu, kebutuhan di industri seperti apa, pasar di industri seperti apa. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya itu teman-teman mahasiswa. Mungkin ada yang terakhir, ada yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa. Kita memberi komentar, Pak, terhadap adanya praktisi yang masuk ke kuliah. Apakah sama saja atau ada perbedaan? Ya kalau dari sisi saya banyak sih. Satu ya memang karena ilmu-ilmu yang diajarkan betul-betul, maksudnya betul-betul terapan. Satu. Kedua, kalau kalau misalnya kayak yang mata kuliah teknologi jaringan itu kita sangat dibantu dengan peralatan. Jadi Ya, betul. peralatannya itu kita tidak punya alat seperti Hmm. ini, tidak hanya karena alatnya memang mahal-mahal gitu ya. Itu, Ya. nah itu mereka bisa mendemokan alatnya. Tapi kalau kemudian dari sisi input materi, koreksi materi, mungkin alur materi yang eh, kurang pas, nah, itu biasanya masukan-masukan dari kita gitu untuk evaluasi kita. Nah kebetulan untuk Hmm. mata kuliah yang ini baru baru ini Pak. Yang Hmm. kemarin itu jaringan komputer udah 2 kali ini. Jadi kemarin itu sudah ada perubahan apa Hmm. silabusnya, kemudian ini saya diterapkan lagi dengan praktisi yang sama. Dan jadi yang baru ini sama yang satunya teknologi komputer. Karena yang semester lalu itu teknologi komputer sama yang mata kuliah ini juga saya ajukan, tapi yang lolos itu semester kemarin itu cuma tiga. Kemarin jaringan komputer, Pak, sama yang satunya teknologi WAN. Hmm. Teknologi WAN. Jaringan. Ya, jaringan. Jadi teknologi WAN. Karena yang kemarin itu kan baru pertama kali nyusun proposal, ini ya salah juga kita. Ya sebenarnya kita ngajukannya banyak saya. Hmm. Kemarin yang diterima cuma 3. Kalau ini 4. Paling banyak saya ini Pak yang ngajuin. Nah, Yang jenengan ngajukan berapa, Pak? Ya, kemarin minta ada milih. kemarin ini 4 yang semester ini. Oh, 4. Karena saya memang Oh, mengampu 4 mata kuliah ini. Jadi saya ajukan oh, semua. Kalau yang semester kemarin 4 juga, tapi yang tidak lolos 1. Ya, nggak lolos 1 dari proposal. Nah, kalau ini bebannya agak agak berat karena hmm. pelaksanaannya Oh, harus sesuai durasinya itu. Kalau enggak ada pengembalian oh, dana. iya. Jadi sudah di ACC-nya sesuai dengan proposal yang saya ajukan, dan Hmm. kalau itu tidak terrealisasi ya itu nanti kembalikan. Makanya kalau misalnya waktunya 1,5 jam gitu, itu nanti Hmm. hitungnya 1 jam. Makanya di laporannya kan video-video Pak.
gitu. Jadi piye carane ben maksimal gitu. Nggih. Ben ben tak ribet balikke gitu. Turah dibagi-bagi gitu. Nggih. Oke. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang terakhir mau ditanyakan lagi? Atau mungkin ada pesan-pesan dengan praktis itu bagaimana gitu. Ya sebetulnya enaknya naik kayak gitu, ini tuh nganu offline ya. Iya, enaknya offline. Kemarin yang kegiatan hari Minggu saya tuh di Hmm? kampus itu di kampusan. Itu nganu, Pak. Pas barengan dengan praktisi juga. Jadi offline. Hmm. Jadi praktisinya datang. Dia dari apa namanya PT ini apa namanya staf IT-nya pabrik Sosro Oh, sosro. Ungaran. Nah, jadi staf IT-nya IT jaringannya Sosro di Ungaran. Dia datang. Jadi tapi baru pertemuan pertama sih kemarin. Nah, tapi yang diajar mahasiswa kelas karyawan. Oh. Jadi kelas weekend Sabtu Minggu kelas karyawannya banyak Hmm. banget yang kelas karyawan. Hmm. Kalau tempat kita kelas karyawannya tidak ada, kelas karyawannya kita dimasukkan sore, jadi bukan dibuka Sabtu Minggu. Sore malah banyak itu kalau mau buka Sabtu Minggu itu banyak ini. Hmm. Nah, USM itu juga buka jual terus juga Sabtu Minggu juga. Tapi sebetulnya salah kalau praktisi mengajar kok dikasihkan ke mahasiswa kelas karyawan. Rata-rata kan sudah pada bekerja. Oh, Iya. fokusnya udah beda. Ya. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada mungkin saya akhiri. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dalam hal penyampaian selama ini. Terima kasih Pak Wahyudi. Mungkin jangan bosan-bosan nanti kalau kita libatkan lagi di semester depan. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Wahyudi. Selamat siang Pak Tony, matur nuwun Pak Tony. Saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata, baik kepada Pak Tony, kepada institusi maupun kepada rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf, semoga ada lain kesempatan kita bisa bertemu, bisa sharing. Syukur-syukur saya bisa offline ketemu rekan-rekan mahasiswa. Seperti itu. Matur nuwun, saya izin live dulu, nggih. Oke Pak. Ya.